Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Maulidina dengan nomor NPM 101203038 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang perencanaan tenaga kerja dalam sumber daya manusia. Baik, yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Menurut Claydon and Bardwell, menurutnya, bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia saat ini dan masa depan organisasi, mengembangkan dan menerapkan rencana untuk memenuhi persyaratan ini, dan memantau keefektifannya secara keseluruhan. Jadi, di dalam proses perencanaan tenaga kerja, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan SDM organisasi di waktu sekarang maupun yang akan datang. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Schuler and Walker 1990 menyebutkan bahwa perencanaan SDM meliputi 5 tahapan, yaitu mengidentifikasi tujuan, peramalan keperluan, atau syarat dasar SDM. Kedua, menilai keahlian yang telah dimiliki dan karakteristik penawaran internal lainnya. Ketiga, menentukan kebutuhan utama SDM. Yang keempat, mengembangkan rencana aktivitas kegiatan dan program untuk memastikan penempatan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Selanjutnya ada karakteristik perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja saling berkorelasi dengan strategi perusahaan yang selalu sejalan dengan tujuan perusahaan, sehingga terjalin rangkaian proses kegiatan yang berkesinambungan untuk kebutuhan jangka pendek dan strategi jangka panjang. Perencanaan tenaga kerja ini bertujuan untuk memenuhi strategi dan tujuan perusahaan dengan cara pemanfaatan tenaga kerja yang efektif dan efisien. Karakteristik dari perencanaan tenaga kerja ini memerlukan analisis sistematis dari data ilmiah untuk membuat keputusan yang logis dan efisien, sehingga ini merupakan kegiatan yang terencana dan terstruktur. Ini juga menekankan pada kuantitas atau jumlah tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja pada setiap tahapnya. Selanjutnya, ada manfaat perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa akan datang. Artinya, bahwa perencanaan tenaga kerja dapat memberi manfaat untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan sesuai dengan apa yang telah diprediksi dan direncanakan. Selanjutnya, yang kedua, mengoptimalkan tenaga kerja yang ada. Berarti bahwa tenaga kerja akan optimal jika perencanaan tenaga kerja dilakukan secara efektif dan efisien. Tenaga kerja adalah aset berharga dari sebuah perusahaan, sehingga dibutuhkan perencanaan untuk mengoptimalkan penggunaan aset ini secara efektif dalam biaya. Yang ketiga, program pelatihan. Berarti bahwa perencanaan tenaga kerja memberi manfaat sebagai program pelatihan bagi tenaga kerja agar memiliki dan mengetahui skills atau kemampuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, kebijakan upah. Ketika perencanaan kerja dilakukan, maka akan memberikan manfaat kemudahan dalam mengambil keputusan tentang kebijakan upah yang akan digunakan di perusahaan, akan seperti apa dan bagaimana pengelolaannya. Baik itu menganalisa kondisi pengupahan yang ada di berbagai divisi, termasuk juga kebijakan promosi, insentif, dan gaji pokok. Dan yang terakhir, mendapatkan keunggulan kompetitif. Perencanaan tenaga kerja memberi manfaat bagi perusahaan dan tenaga kerja yang memiliki keunggulan yang kompetitif dalam bersaing di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tujuan perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan skill, keahlian, dan kompetensi yang sesuai. Yang kedua, mengantisipasi masalah yang mungkin muncul ketika terjadi kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, mengembangkan tenaga kerja yang terlatih dan fleksibel sehingga mendukung kemampuan perusahaan untuk menghadapi kondisi yang pasti dan selalu berubah. Yang keempat, mengurangi ketergantungan terhadap rekrutmen eksternal ketika keahlian utama sulit didapatkan dengan cara strategi pengembangan karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan keberdayaan tenaga kerja dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Yang selanjutnya, ada tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja. Manpower planning atau perencanaan
tenaga kerja umumnya dilakukan pada akhir atau awal tahun untuk periode setahun ke depan. Analisis sumber daya manusia yang memiliki perusahaan dan menghitung perkiraan kebutuhan tenaga kerja baru untuk mendukung rencana bisnis dan tujuan organisasi. Perencanaan ini merupakan proses yang terdiri atas beberapa tahapan untuk menjamin perusahaan memperoleh tenaga kerja berkualitas dengan jumlah yang tepat, di peran atau posisi yang tepat, dengan jenis keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tahapan perencanaan tenaga kerja di perusahaan. Yang pertama, penetapan tujuan manpower planning. Yang kedua, pemetaan SDM perusahaan. Yang ketiga, perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, penetapan rencana ketenaga kerjaan. Yang kelima, rekrutmen dan hiring. Yang keenam, menganalisis kesenjangan keterampilan. Yang ketujuh, pelatihan dan pengembangan. Dan yang kedelapan adalah evaluasi. Nah, dari semua itu dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri atau internal, maupun yang berasal dari lingkungan organisasi itu sendiri atau eksternal. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Perencanaan SDM sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan SDM berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan dari materi yang barusan saya sampaikan, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan manfaat di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.